ini juga yang jadi barrier kenapa industri F&B di Indonesia, yes, kita booming, industri F&B itu booming, tapi booming secara kuantitas gitu kan. Kita belum perkembangan sampai di level kualitas yang luar biasa gitu kan. Karena barrier itu sih sebenarnya. Ini industri yang masih belum mature gitu loh. Terutama kopi di Indonesia ya. Ini belum mature banget. Kita masih growing. Growing bukan secara business size. Business size kita udah growing banget, itu udah growth banget gitu kan. Lo udah ngelihat banyak franchise kopi di mana-mana gitu kan. Semua di mana-mana muncul. Yang kita masih immature itu adalah growing secara quality dan secara critical konsumen terhadap quality. Itu belum ada. Kalau lo bandingin market kopi Indonesia, nggak usah jauh-jauh deh, kita bandingin sama tetangga kita Aussie kan. Aussie itu gue bisa bilang sebagai negara yang kualitasnya sangat berbeda daripada Indonesia. Bukan karena kualitas produksi biji kopinya segala macam. Gue punya teman barista di Melbourne, gitu kan. Dia di salah satu busy cafe di CBD Melbourne sana. Dia bilang, ketika datang ke Indo ngobrol sama gue, dia heran gitu loh. Orang Indo berlomba-lomba pengen jadi barista, sementara orang Melbourne dan beberapa Sydney, Melbourne, dan kota-kota US gede lainnya, orang-orang itu menghindari jadi barista. Mereka takut jadi barista. Kenapa? Karena masyarakat umumnya udah bisa mengapresiasi kualitas kopi. Dan barista itu adalah menjadi pekerjaan yang kualifikasinya paling sulit untuk di dunia F&B. Karena mereka harus kalibrasi terus, mereka harus serving sebaik mereka bisa terus gitu kan. Apalagi dengan kondisi busy cafe gitu kan. Kopi itu satu bag pasti habisnya cepet kan, 1 kilo tuh. Karena dia running terus kan. Setiap kita ganti bag sebagai barista, itu pasti akan ada adjustment rasa. Kenapa? Bag pertama yang kita buka, misal kita jam 7 pagi opening, kita buka bag. Kopi itu tuh udah masuk angin. Rasanya udah akan berubah secara perlahan. Bag kedua, fresh lagi. Dari baru buka lu lagi. Harus, lu harus adjust ulang lagi. Jadi, lu menghabiskan bag pertama itu, lu harus adjust, kondisi dia masih sangat fresh, baru dibuka, udah masuk angin berapa jam sampai dia mau habis, masuk bag kedua, itu fresh lagi. Jadi ada hitungannya juga ya, maksudnya nggak semata-mata ya gue bisa bikin kopi, caranya gini, ABCD, hasilnya adalah DEF misalkan gitu. Tapi lu mesti lihat juga situasi kondisinya, misalkan rame atau enggaknya, habis cepetnya atau enggak seberapa, freshness-nya segala macam ya. Betul. Idealnya adalah begitu. Makanya dia ketika ngeliat di Indonesia orang berlomba-lomba jadi barista gitu kan, orang berlomba-lomba pengen punya title sebagai coffee expert gitu, dia bingung, dia benar-benar bingung karena itu benar-benar kebalik. Karena untuk dibilang sebagai barista aja, nggak usah coffee expert gitu kan, di Aussie itu lu benar-benar butuh experience 2 tahun. Untuk lu bisa jadi barista di renowned coffee shop di Aussie, lu butuh experience minimal di coffee shop yang lebih kecil, itu selama 2 tahun. Baru lu bisa kualifikasi pertama untuk dites lagi, skill lu udah sampai di mana, lu cocok nggak untuk masuk ke gua, gitu. Dan itu benar-benar susah. Karena dia tapi karena efek itu, barista lebih sulit disalahin sama customer. Kenapa? Karena customer itu di Aussie udah punya mindset, kalau kopi gua nggak enak, belum tentu baristanya yang salah, bisa jadi biji kopinya yang salah. Karena dia pernah cerita ada pengalaman unik, dia serving sebuah cappuccino ke seorang nenek-nenek di Melbourne. Dia baru minum, bentar balik lagi ke bar, terus dia bilang, excuse me ma'am, teman gue cewek, excuse me ma'am, may I see your coffee bag please? Dia bingung kan, yes, sure, what happened? Terus dia cium, dia dikasih lihat coffee bagnya, dia lihat, dia cium, dia bisa komentar, nenek-nenek out of nowhere, nenek-nenek normal ini bisa komentar, I don't think your coffee is pretty fresh anymore for our taste, gitu loh. Sekritis dan seberani itu untuk mengungkapkan. Ya, dan itu seniat itu untuk bilang juga sih ya. Betul, seniat itu untuk bilang juga. Jadi, itulah yang mendorong kenapa kualitas kopi di Aussie itu tinggi. Kopi yang lu akan terima di Aussie itu tinggi.
karena kualitasnya itu benar-benar dijaga, bukan cuma dari roaster, bukan cuma dari barista, tapi konsumennya juga ikutan ngejaga, mereka berperan. Mereka berperan. Itu yang bisa ngedorong kenapa Aussie kopinya secara kualitas tinggi banget. Kalau di Indonesia mungkin karena emang baru semuanya booming, dalam arti sekarang buka coffee shop mungkin kayaknya gampang, tinggal asal punya duit, tempat, beli aja tinggal alat-alat gitu. Mungkin dia nggak ngerti, hire orang yang udah ngerti di F&B mungkin setahun 2 tahun. Ya udah, yang penting jalan, orang datang, lebih ke Instagramable buat foto-foto tempatnya gitu. Target transfernya. Tapi kalau lu yang bilang tadi mungkin kalau lu sebagai seorang roaster yang punya cita-cita kayak tadi kita ngarah ke deket-deket lah ke Australia gitu, Aussie. Nah, kayak punya mungkin sebagai cita-cita juga ya sebagai roaster kan, kayak lu punya customer yang menghargai kopi yang lu bikin dan ngerti juga cara menikmatin kopi yang lu bikin. Karena kan sebagai roaster kan lu pasti penghargaannya ketika wah kopi yang lu bikin nih enak atau sesuai dengan yang gue pingin gitu kan. Yes. Oke. Dan itu yang maksudnya Indonesia masih agak susah kali ya. Lebih susah. Benar. Ya karena benar, karena teman gue juga nanya kan ke teman gue yang di Aussie itu, emang itu nenek-nenek bisa definisiin rasanya? Terus dia jawab, enggak. Dia cuma tahu itu nggak seenak yang biasanya dan dia komplain. Sesimpel itu. Oke. Dan dia maksudnya punya standar, biasa kopi yang gue minum tuh nggak seaneh ini atau mungkin nggak sejelek ini rasanya, mungkin dia makanya sampai datang-datang bilang dan ngecek kopinya gitu kan. Iya, betul. Dan bagi gue itu sesuatu yang hebat sih. Karena dia nggak nyalahin baristanya. Berarti warga Aussie itu udah punya mindset barista Aussie itu berkualifikasi. Dia langsung nyalahin biji kopinya. Dan dia ngetes biji kopinya bagi dulu. Bagi gue itu hebat. Iya, bagi gue itu hebat gitu loh. Dia nggak nanya nih kopi lu apain. Coba lihat biji kopi lu. Dia langsung nanya gitu. Yang disalahin langsung orang-orang kayak gue nih, roaster nih. Bagi gue itu hebat. Biji kopinya kenapa nggak sesuai dengan, dan kalau dia ngecek mungkin kalau biji kopinya sesuai dengan, atau mungkin dia rasa ternyata masih oke aja gitu, mungkin dia nanya ke baristanya kali, baru nanya ke baristanya ini gimana caranya. Betul. Dia baru nanya ke baristanya, lu bikinnya gimana nih, kopi masih oke kok nggak enak gitu kan. Tapi ya itu ngebuka wawasan gue banget sih terhadap dunia kopi di luar negeri gitu kan, kayak itu bisa jadi dream baru gue dan roaster-roaster lainnya atau dan profesi-profesi barista lainnya. Kayak let's try to achieve it, pasti lama, it takes process. Gue nggak akan bilang dalam setahun 2 tahun, apalagi post COVID kayak gini enggak. Tapi kayak let's baby steps within the first 5 years and then the next 5 years again gitu kan. Sampai benar-benar kopi Indonesia itu akan dihargain sampai mungkin orang Indonesia akan ngomong, oh Indonesia negara penghasil kopi, bagusin hasil panen kita gitu, ya kan? Ini komoditas ekspor luar biasa, bukan cuma sawit yang bisa jadi devisa gitu. Iya. Nah di saat itulah baru kayak oke, industri kopi Indonesia udah maju. Kenapa? Karena penikmat kopinya aja berani kritis terhadap kualitas gitu kan. Dan maksudnya mereka sudah tahu cara menikmatinya juga. Mungkin kalau sekarang nikmatin ya kayak gue ngerti kopi ya cuman mungkin hanya sebatas ketika gue butuh minuman yang manis-manis, gue cari minuman kopi susu gitu kan. Atau lagi ngantuk, gue butuh sesuatu yang bikin seger gitu kan. Masih nggak ngerti ini kopi sebenarnya mana ngebedain yang baik, mana yang mungkin kualitasnya buruk, udah nggak fresh gitu kan, gue juga nggak ngerti maksudnya. Iya betul. Tapi orang-orang kayak lo dan komentar lo barusan itu exactly kenapa gue nggak pernah ngatain boomingnya kopi susu aren gitu loh. Waktu awal-awal gue kesel karena gue masih idealis banget. Tapi setelah gue mikir lagi, oh good, you're spreading the love for coffee to many people. Orang-orang yang tadinya nggak minum kopi jadi minum kopi kan. At least. Dan orang-orangnya juga mungkin one day mereka akan mikir kopi yang enak tuh sebenarnya kayak apa sih? Mereka akan ada mulai curiosity gitu kan. Betul, jadi kopi-kopi rasa-rasa segala macam, kopi susu aren yang sangat booming, kayak gue sangat welcome orang-orang itu gitu kan, karena ternyata gateway bagi orang Indonesia untuk bisa mengenal dan mencintai kopinya mungkin ternyata dari kopi susu aren sebagai gateway utamanya gitu saat ini kan, and I don't mind. You still drink coffee and you become a new coffee lovers gitu kan, and it's good.
Iya. It's good for the industry, it's good for me, gitu kan. Ya, sebagai roaster juga minimal orang ngerti kopi, ya nanti ketika tahu lu, oh ternyata bikin kopi bisa ada beda-beda, sumbernya beda, biji kopinya Betul. dari daerah-daerahnya beda, ada cerita di balik itu kan orang mungkin yang memang tiba-tiba tertarik, pasti kan mungkin nggak semuanya kayak gue tertarik gitu kan. Pasarnya memang dia minum hanya untuk keperluan manisin di mulut aja gitu kan. Tapi mungkin dari sebagian itu kan pasti ya anggaplah 1%, 2% orang akan beralih dari yang cuman minum kopi manis-manis, cobain kopi pahit Americano enak loh gitu kan biasa. Coba lu bisa nggak Americano gitu, pahit-pahit, nggak demen pahit, terus dia cari lagi gitu. Betul, bisa kayak gitu. Karena bagi gue adalah kalau prinsip gue, kopi udah jangan dipusingin gitu loh. Kalau lu mau menikmatin kopi, kalau ketika gue lagi minum kopi, gue nggak akan pernah musingin kopi. Dulu ketika gue masih baru, gue selalu pusingin nih kurang gini nih. Kok nggak enak gitu kan. Sampai one day, gue ngerasa, gila, gue udah nggak bisa enjoy minum kopi, and this is wrong. Iya kan? Bahkan sendiri lu pembuat kopi, lu nggak bisa nikmatin kopi lu sendiri. Selalu mencari kesalahan atas hal yang lu mau nikmatin justru kan. Betul, gue jadi selalu mencari kesalahan gitu loh, and I think this is wrong. Jadi, ketika gue mau menikmatin kopi, ya nikmatin aja, enjoy aja. Kalau ada flows-nya, terserah itu mau flows-nya dari penyeduhan si barista, dari roaster, atau ternyata hasil panen emang lagi jelek gitu kan. Whatever, I still like it, ya oke, I like it gitu kan. Kalau gue juga lagi pengennya sama, karena bukan berarti gue tiap hari minum kopi hitam doang gitu ya. Gue juga minum kopi susu aren, gue juga suka. Gue juga suka karena kayak, ya, is sugar intake yang gue butuh buat ekstra energi gue juga kan. Dan itu kan bukan sesuatu yang sembarang dibikin juga, kayak mungkin terkesannya kayak cuman kopi, susu, maksudnya itu dipakai harganya paling murah, anggapannya di toko-toko kan paling murah tuh. Terus ada kayaknya orang yang nggak ngerti kopi juga cuman taunya minum kopi gula aren gitu. Tapi kan sebenarnya di balik itu si pembuatnya ya dia research juga cara ngebikin komposisi gula aren seberapa, kopinya yang cocok kira-kira biar nggak terlalu pahit seberapa gitu kan. Di balik itu ada karya seseorang juga yang ngebikin produk itu. Pasti ada karya seseorang, apapun brand kopi susu aren itu, ada karya seseorang atau satu tim biasanya kalau begini mah satu tim ya, karena mereka butuh cross-check, di review. Satu tim yang berusaha bikin konsumennya itu senang minum kopi dari mereka, gitu kan. Jadi intinya dulu minum kopi adalah, lu senang. Itu yang harusnya di-achieve. Lu minum kopi, lu senang sama kayak lu makan es krim, lu senang gitu loh. Gak usah kenapa gue demen aja gitu. Iya, entah kenapa gue demen aja. Dan itulah bagi gue cara paling pure buat enjoy coffee ternyata sebenarnya. Jadi nggak usah dipikirin kayak minum, ini rasanya apa ya, melulu gitu. Nggak, no. You will never enjoy your coffee. Jadi, gue pun sekarang sebagai profesi ya, gue akan berpikir kritis cuman saat gue lagi seduh kopi atau ketika gue lagi ngerosting kopi. Dan memang kalau dalam kondisi quality checking. Tapi kalau bentuk suatu produk baru misalnya gitu. Iya, suatu produk baru, atau gue tadi yang lagi bilang gue dapat batch baru dari kebun, gue mesti tes quality gitu kan. Oh iya, itu gue harus kritis. Tapi kalau on the run setiap hari sekarang, kadang juga kalau gue lagi males gitu kan, tubruk aja. I just want to enjoy the coffee. I just want to ya udah. Yes, benar. Kalau misalnya lagi travel gitu kan. Iya, betul. Gak mungkin dong gue idealis kopi gue harus standarnya begini. No, you're not gonna enjoy your day. Ya minum aja, yang penting ada sesuatu yang lu nikmatin, emang lu butuh manis, kayak sambil duduk-duduk gitu nikmatin minum kopi. Iya, betul. Mau in the end gue harus beli kopi dari chain retail store I atau A gitu kan, yang ada mesin otomatis sih. Whatever, I just want to enjoy it. I just want to start the day with a good mood gitu kan. Ya. Jadi salah satu alat pembantu juga maksudnya buat badan, atau mungkin ya tadi lu bilang, disugesti buat kita, maksudnya mungkin kalau nggak ada kopi gue nggak semangat gitu ya. Selama itu baik buat tubuh sih nggak masalah. Nggak masalah karena orang juga, nah kalau ngomong soal baik buat tubuh juga itu menarik sih. Karena kenapa gue bilang kalau orang minum kopi tiba-tiba langsung semangat melek gitu kan, ngerasa bisa langsung bangun rumah kuat gitu, sugesti. Paling cepat kafein diserap sama badan itu 2 jam baru keserap, baru mulai ada efeknya 2 jam.
Itu kalau lo minum, tapi itu dalam catatan lo minum kopi biasa ya. Kecuali lo nge-shot espresso ekstrak yang kental banget ya, itu hit lebih cepat karena dia konsentrat gitu kan. Tapi kalau misalnya lo minum kopi biasa, secepat-cepatnya intake tuh ya kalau badannya nyerapnya cepat 1 jam, itu pun baru keserap, baru ada efeknya. Itu baru jantung pompa darah lebih cepat buat ngasih semangat ke badan. Jadi kalau lo ngelihat orang baru minum seruput, oke, gue siap. Itu sugesti, itu pure sugesti. Itu pure sugesti sih emang. Kalau baru itu pure kita siap meeting gitu. Oke, aduh gila mau meeting, kopi dulu seteguk, ayo gue siap presentasi, pure sugesti. Tapi bagi gue ya is a good suggestion, so ya why not? Ya selama lu bisa kafein lu dalam bentuk itu ya, dan itu kan bukan hal yang terlarang, ya udah why not? Iya, why not? Walaupun sebenarnya efeknya baru 1 jam 2 jam kemudian. Iya. Tapi ya udah, kalau bisa ngantuk, mesum melek terus gitu. Selama itu why not? bantu produktivitas lu ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Dan kafein itu kalau misalnya orang, ada juga kan orang-orang mungkin teman-teman lu yang bilang, aduh, lu mau ngopi nggak, ditanya gitu kan, aduh udah jam 5, enggak deh, ntar gue nggak bisa tidur gitu kan. Itu juga pure sugesti. karena gini, kalau badan capek, tidur itu pasti tidur aja. Seberapa banyak pun kafein yang lu intake, lu akan tidur, lu akan shutdown badan itu. Karena kafein itu bukan ngejaga mata lu melek, tapi dia macu jantung lu. Paling lu akan berdebar kalau kafein intake lu kebanyakan, lu berdebar kan. Jadi aliran darah lu cepat, jadi lu lebih susah tidur, udah gitu doang sebenarnya. Bukan lu benar-benar aware, full concentration, itu enggak sebenarnya. Itu sugesti. Jantungnya jadi berpacu lebih cepat, pompa darahnya makin cepat, jadi makin betul. Ya, jadi kalau kayak kita habis olahraga kan jantungnya cepat jadi melek kan, kayak kita habis ngantuk kita olahraga ya akan melek. Jadi melek instead of makin ngantuk malah dulu sesaat gitu kan. Ya. Sebenarnya sama. Dan kafein itu bersih dari badan dalam 6 jam. Jadi ketika misal, aduh gue kemarin minum kopi jam 5, gue melek terus sampai 3:30 subuh, itu sugesti. Karena kalau lo minum kopi jam 5, kelar minum jam 5 kan, 6 jam tuh berarti jam berapa tuh? Jam 11. Jam 11, jam 12, badan lu tuh udah bersih dari kafein. Lu udah bisa tidur nyenyak lagi sebenarnya. Oke. Menarik. Iya, itu.